Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas hadis nomor 75 yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini membahas tentang bagaimana hukumnya memakan daging onta. Memakan daging onta dan daging kambing ya. Apakah ini membatalkan wudu? Apakah tidak? Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anha anna rajulan sa'alan nabiyya atawaddau min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tialis, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an dari Jabir ibni Samurah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang laki-laki, sa'alan nabiyya, telah bertanya seorang lelaki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanami, apakah saya boleh berwudu, apakah saya harus berwudu lantaran saya memakan daging kambing? Qala in syi'ta. Rasulullah menjawab, ya, in syi'ta, jika kamu mau, jika kamu menghendaki. Qala atawaddau min luhumil ibli, apakah saya harus berwudu ketika memakan daging unta? Qala na'am. Nah, di sini Rasulullah menjawab dengan singkat. Qala na'am. Ya. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini makna hadisnya adalah daging unta tersebut mempunyai bau yang kuat yang sangat menyengat. Sedangkan sholat merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan kesucian dan kebersihan diri seseorang. Oleh karena itu, syariat agama Islam mewajibkan wudhu bagi seseorang yang telah makan daging onta tersebut. Lain hal dengan daging kambing, dia tidak mengandungi lemak yang berbau seperti halnya pada daging unta. Nah, setelah hukum Islam ditetapkan dengan asas dasar-dasar kebersihan di dalam Islam telah ditetapkan, telah dikokohkan, maka syariat memansuh berwudu karena memakan makanan yang dimasak dengan panasnya api. Jadi kalau misalkan dimasak dengan panasnya api, istilahnya dibakar seperti itu, ini syariat memansuhkan berwudu. Jadi kita tidak masalah memakan makanan yang dipanggang di atas api.
karena syariat sudah memansuh, menghapus dalil ini. Nah, inilah yang menjadi pegangan kebanyakan para ulama. Meskipun ada di antara ulama yang lain yang masih tetap mewajibkan berwudu. Karena memakan daging unta secara khusus, karena mengamalkan dalil ini yang secara khusus pula. Jadi kalau misalkan kita memakan daging kambing, itu wudu apa tidak wudu itu tidak ada masalah, terserah kita. Tapi kalau misalkan kita memakan daging onta, maka wajib berwudu. Karena apa? Zohirnya hadis ini dijelaskan, disebutkan seperti itu. Tapi ada beberapa ulama yang lain yang berpendapat bahwa hadis ini sudah dimansuh. Nah, kemudian analisis lafadznya adalah min luhumil ghanam di sini karena memakan daging kambing. Insyita jika kamu mau, jika kamu menghendaki. Di dalam kalimat ini tersirat pemahaman yang menunjukkan boleh mengulangi wudhu atau tidak seperti itu ya. Jadi boleh bisa memperbaharui wudhunya di atas wudhu yang masih belum batal. Jadi kita makan nih, makan daging ini, makan daging onta, daging kambing kayak gitu. Nah, wudhu kita tidak batal, tapi kita bisa wudhu kembali, memperbaharui wudhu kita ke atas wudhu yang masih belum batal. Ini karena Nabi SAW memutuskan tidak adanya pembatalan wudhu secara mutlak. Karena memakan daging kambing, Akan tetapi Rasulullah membolehkan untuk mengambil wudhu seperti semula, yaitu memperbaharui wudhu di atas wudhu yang belum batal. Nah, fikih hadisnya adalah wudhu tidak membatalkan wudhu tidak batal karena seseorang tersebut memakan daging kambing. Akan tetapi wudhu menjadi batal karena memakan daging unta. Inilah yang menjadi pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Namun jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu seseorang yang memakan daging unta, dan mereka yang menyanggah pendapat ini ada pendapat Imam Ahmad di sini adalah berpendapat bahwa hadis tersebut sudah dimansuh. Sedangkan pengertian wudhu di atas wudhu dalam hadis ini diartikan sebagai wudhu yang mengikuti istilah bahasa, yaitu berkumur-kumur untuk menghilangi bau lemak yang ada di mulut. Nah, itu. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal tetap berpendapat bahwa kalau misalkan seseorang tersebut memakan daging unta, maka dia hukumnya membatalkan kepada wudhu. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ini sudah dimansuh. Tidak ada yang namanya wudhu di atas wudhu. Nah, wudhu di atas wudhu di sini yang dimaksudkan adalah membasuh berkumur-kumur untuk menghilangkan bau lemak. Nah, periwayat hadisnya adalah Jabir bin Samurah ibnu Junadah as-Sawai, tinggal di Kufah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur dan meriwayatkan sebanyak 146 hadis. Asy-Syabi di sini telah mengambil riwayat daripada Jabir bin Samurah bin ibnu Junadah as-Sawai. Nah, beliau meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah. Nah, itulah riwayat singkat daripada Jabir ibnu Samurah ibnu Junadah as-Sawai. Tinggalnya di Kufah. Seperti itu. Nah, itu saja hadis yang dapat saya sampaikan. Hadis nomor 75. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang, saya minta koreksiannya sebagaimana biasa di kolom komentar.
Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.